kocok. Sana, duduk. Penelitian lain menunjukkan penggunaan hubungan antara BPA dengan peningkatan tekanan. 5% di sarana produksi galon baru dan 8,67% di lebih dari Banten. Makanya apa? Kok di sini? Dikit saja. Kecilin lah. Yang depan malah dia tapi main fokus. Jangan lupa subscribe YouTube channel. Ngomong apa sih? Oke toh. Oke sudah terdaftar. Nah, oke angkanya ngomong macam. Oke. Aku nggak dengar Pak. Iya Pak, nggak dengar Pak. Ini pasti istirahat di rumah kita. Istirahat ya. Kita mulai ya. Jadi yang bagus. Dia itu kan jual-jual pasti produk besar. Nah, aku udah nanya dan pakai Pak. Udah tahu. Ya Pak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dasar saya cukup. Iya, Kita lain lagi cukup ya. Kita tarik lagi posisi tetap seperti ini. Bangunnya posisinya besar nih. Orang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Tambah 1, tambah 2, tambah 3. Luar biasa. Tetap semangat ya. Untuk hari ini sebelum pembelajaran kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dipimpin oleh kepala kelas dipersilakan. Kita berdoa. Doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
selesai. Alhamdulillah. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah berangkat semuanya, tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit. Ya, selanjutnya kita sebelum pelajaran, aku mau mengingatkan bahwa hidup sehat itu penting. Ya, hidup sehat itu penting, tetap menjaga kesehatan. Ya. Di sini ketika makan ada yang menggunakan bahan dari plastik, ya. Nah, nanti Pak Kun akan putarkan sebuah video dokumentasi itu tentang gaya wadah atau tempat makan yang di ya. Tapi itu nanti, sebelumnya kita nyanyi dulu, nyanyi lagu nasional Lagu Tanah Air. Siap ya?
Oke, terima kasih. Tadi lagu Tanah Airku ini menggambarkan bahwa kita itu tetap harus mencintai tanah air Indonesia. Dimanapun kita berada, entah itu di ujung dunia, dimanapun tempatnya, tetap tanah air Indonesia itu selalu di Indonesia. Makanya besok kalau ada orang hebat, siapa tahu nanti ada yang ke luar negeri, ke Swiss, ke Arab, ke Turki, ke Amerika, dalam rangka untuk belajar. Karena aku juga punya teman itu satu angkatan dari SMA ada yang di Al-Azhar juga orang sana. Ya, semoga kalian bisa seperti itu. Tapi yang penting tetap tanah air Indonesia. Dan kunci dari semua itu biar sukses, ingat selalu disiplin dalam belajar dan tekun dalam belajar sudah tekun, disiplin belajar jadi orang sukses. Betul ya? Nah ini tadi Pak Mun sampaikan ada video ini kaitannya tentang kesehatan, karena walaupun kita pinter, walaupun kita hebat, tapi kalau kesehatan kita rapuh ya sama saja. Ya, ini karena yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, baik dari makanan, bahkan dari wadah tempat makanan itu ya banyak yang tidak sehat. Ini dari makanan kita dengarkan. Minuman manis menjadi favorit bagi hampir setiap orang. Data dari Kementerian Kesehatan pada Riset Kesehatan Dasar tahun 2014 menunjukkan 61,3% responden mengonsumsi minuman manis lebih dari 1 kali per hari. 30,2% responden mengonsumsi minuman manis 1 hingga 6 kali per minggu, dan hanya 8,6% responden yang mengonsumsinya kurang dari 3 kali dalam 1 bulan. Meski demikian, kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman bermanis saat ini sudah semakin tinggi. Dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Melita Bandung Yohanes Chandrawinata menyatakan rasa manis memang disukai oleh mayoritas masyarakat. Ada faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Pertama adalah soal budaya, dan kedua adalah kebiasaan sejak kecil. Ya, karena rasa manis itu memang sudah disukai sejak kita masih bayi. Ya. Kalau bayi diberikan rasa manis, dia biasanya suka langsung ya. Tapi kalau diberikan rasa yang asam, apalagi yang pahit, tentu dia akan ringis, tidak suka ya. Minuman manis mengandung banyak gula. Kita menyebut gula sebagai kalori kosong karena tidak mengandung vitamin, mineral, antioksidan serta serat banyak. Dalam kadar tertentu, gula memang diperlukan oleh tubuh. Namun, jika dikonsumsi berlebihan, maka akan menimbulkan berbagai penyakit seperti glukosa, obesitas, diabetes, darah tinggi, hingga kolesterol tinggi. Juga konsumsi gula yang berlebihan itu cenderung meningkatkan kadar trigliserida dalam darah dan juga asam urat dalam darah kita ya. Saat ini banyak ditemukan pula minuman berpemanis dalam kemasan yang menyebabkan blood sugar atau gula. Namun, jika dikonsumsi terlalu sering, maka akan saja berbahaya bagi tubuh. Tim CNN Indonesia melakukan uji kadar gula total dengan sampel minuman berpemanis sugar sebagai sampel A, minuman teh kekinian sebagai sampel B, serta minuman kopi kekinian sebagai sampel C. Hasilnya, kadar gula dalam minuman sugar ternyata tidak terlalu jauh dengan minuman lain. Berdasarkan hasil pengujian total gula yang diperoleh dari sampel A, B, dan C, itu total gula yang kita peroleh adalah kalau untuk sampel A itu kita peroleh 4,99%. Kemudian yang untuk sampel B itu diperoleh 9,98%. Dan kemudian untuk sampel C itu kita peroleh 5,76%. Itu sesuai hasil analisa yang kita peroleh berdasarkan
berdasarkan isi kemasannya. Kementerian Kesehatan juga telah menentukan batas konsumsi gula per hari, yakni sebesar 50 gram gula atau setara dengan 4 sendok makan. Sementara Badan Kesehatan Dunia WHO memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat, yakni 30 gram atau setara dengan 7 sendok teh per hari untuk orang dewasa, 20 gram atau 6 sendok teh per hari untuk anak usia 7 sampai 10 tahun, serta 19 gram atau 4 sendok teh per hari bagi anak usia 2 hingga 6 tahun. Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Nah itu saya tentang makanan atau minuman yang instan. Jadi kita ada kesehatan dan ini di mana-mana ini. Ya, gula itu diperlukan oleh tubuh, tapi kalau kebanyakan akan menimbulkan ada 4 di situ, ada apa saja? Gigi berlubang, terus ya obesitas apa? Obesitas apa? Kelebihan berat badan. Kemudian ketiga, diabetes, penyakit dasar budaya ini. Yang keempat, ya kolesterol. Itu banyak sekali. Gula itu penting, tapi kalau kelebihan juga menimbulkan penyakit. Kita itu dibatasi sehari semalam itu minimal konsumsi gula berapa sendok? Kalau Kementerian Kesehatan Indonesia itu menyarankan berapa sendok maksimal? 4 sendok makan. Kalau WHO maksimal 7 sendok. Sendok makan masih disediakan tadi? Sendok itu lebih kecil. Sendok makan lebih besar. Nah itu jangan dikira saya kan minum manisnya nggak disendok pakai gula, nggak disendoki langsung kemasan ya sama. Maksudnya sendok itu sebagai takaran, jadi 1 sendok itu berapa miligram kadar gulanya, yang kalian konsumsi juga sama. Walaupun sudah jadi jalan-jalan itu sudah siap minum, tapi itu kan mengandung kadar gula berapa, nah, itu dihitung. Jadi kalian tuh kalau mau hidup sehat, dihitung mulai pagi baru tidur sampai mau tidur itu sudah mengkonsumsi gula maksimal berapa. Hitung. Nanti kalau terjebak sehat minum udah banyak nggak apa-apa itu sekarang. Kesehatan kita itu lambat laun itu menurun, makanya kita harus selektif dalam makan dan minum. Nah di samping makanan itu ada juga ini juga yang tidak kalah pentingnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga aplikasinya. Melakukan revisi peraturan kandungan BPA pada kemasan. Aplikasinya. Melihat saat ini sedang marak kandungan BPA pada kemasan air, pada minuman atau makanan yang berwadah plastik, BPOM berinisiatif melakukan pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan pada kemasan plastik dengan melakukan revisi peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Kita simak liputan berikut. Urgensi pelabelan BPA tidak nyata. Pasalnya, banyak pakar menyatakan bahaya BPA terhadap kesehatan. Selama ini masyarakat hanya menyoroti jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi terhadap kesehatan, namun mengabaikan pengaruh kemasan makanan atau minuman tersebut serta kandungan dalam kemasan tersebut terhadap kesehatan. Data dari Kementerian Perindustrian menyebutkan bahwa sekitar 78% industri menggunakan plastik untuk makanan dan minuman kemasan. Nah makanya di beberapa negara yang aware terhadap kesehatan dimulai diatur bagaimana kandungan bisphenol A atau BPA yang aman dikonsumsi. Nah terus bagaimana agar masyarakat dan konsumen ini aman untuk mengkonsumsi makanan minuman yang berbahan baku plastik. Nah tentu harus ada regulasi, harus ada pengawasan dan tentu ada sanksi dan tegas ya untuk membuat efek jerah kepada pihak-pihak yang melanggar regulasi tersebut. Sehingga tadi kami rekomendasikan sangat menggunakan proses pengawasannya dari rantai produksi hingga rantai distribusinya. Indonesia adalah satu dari 2 negara di Asia yang masih menggunakan bahan polikarbonat sebagai bahan plastik kemasan makanan dan minuman. Saat ini masyarakat internasional dan dalam negeri telah banyak informasi terkait keamanan bisphenol A atau BPA pada kemasan plastik polikarbonat atau PC yang berpotensi berdampak pada kesehatan. Dr. Agustina Mustikasari
selaku Ketua Bidang Kajian Penanggulangan Penyakit Tidak Menular PBID menyampaikan bahwa secara global meskipun BPA banyak digunakan pada produk-produk seperti galon air yang dapat digunakan kembali, plastik polikarbonat, plastik pengemas, plastik kali makanan, pipa air. Dr. Agustina Puspitasari menjelaskan berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA mempengaruhi fisiologi yang dikendalikan oleh endokrin, kelenjar prostat, dan perkembangan otak pada janin, bayi, dan anak-anak. Penelitian lain juga menunjukkan kemungkinan hubungan antara BPA dengan peningkatan tekanan darah, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Ditemukan pula 5% di sarana produksi galon baru dan 8,67% di sarana peredaran yang dikategorikan beresiko terhadap kesehatan karena migrasi BPA-nya berada di atas 0,01 ppj. Pada 2018 misalnya, Uni Eropa menurunkan batas migrasi BPA yang semula 0,6 ppj menjadi 0,05 ppj. Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberi informasi yang benar dan jujur, BPOM berinisiatif melakukan pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan pada kemasan plastik dengan melakukan revisi peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan. Ya. Jadi ada dua yang perlu kita waspadai. Yang pertama tentang makanan atau minuman yang kurang sehat. Kurang sehat itu macam-macam. Ada yang pengolahannya kurang sehat, ada yang kelebihan gula juga tidak kurang sehat. Kemudian ada lagi kemasan itu berarti ada dua, makanannya harus sehat, dua kemasannya juga sehat. Karena mau tanya, yang di sini yang punya botol plastik BPA yang punya sekali, ya, apa? BPA. Nah ya, BPA itu yang punya botol, di bawahnya itu ada kode segitiga. Nah, kalau tidak ada itu bagaimana? Kalau tidak ada, biasanya itu botolnya plastiknya tipis. Kalau tipis seperti itu, biasanya itu penggunaannya bagaimana? Tidak boleh diisi, diisi berkali-kali. Begitu. Di bawah itu ada kodenya. Nah ini, kalau tidak ada berarti ini jelas sekali pakai. Kalau botol yang seperti ini kan kemasan memang sekali pakai. Nah yang ini ada kodenya. Ya, ini segitiga. Pak ini 5. Oh 5. Oh ya, kalau 1 kan ada kodenya. Ini 2 Pak. Nah ya kalau 5 berarti itu aman. Kenapa? Karena ketika botol itu kecampuran dituang air itu ada bahan kimia di situ itu pecah dan bertemu di airnya. Nanti bisa dijelaskan sama guru ini. Nanti kita jelaskan Bu. Kenapa kok wadah plastik itu yang mengandung BPA itu penggunaannya beda-beda tergantung kodenya itu. Kenapa? Efeknya kesehatan apa nanti ditanya sama kita. Gitu ya. Intinya yang perlu kami sampaikan, kita harus hati-hati waspada tentang makanan yang kita makan dan kemasan yang kita gunakan. Itu juga wajib waspada. Terutama yang lebih yang berhubungan dengan makanan panas. Ini makanan panas ketika bercampur atau bersentuhan dengan wadah-wadah yang terbuat di plastik itu sangat riskan sekali. Betul ya? Cukup? Untuk hari ini langsung kita ke materi yang kita pelajari pagi ini tentang iklan. Ya, iklan. Ada yang pernah lihat iklan? Gimana? Di mana lagi selain di TV? Di YouTube, di HP. Di mana lagi? Di jalan. Di jalan iklan yang kalian lihat di jalan itu seperti apa? Baliho, apa lagi? Yang lewat Karangjati itu ada ada iklan besar. Ya, billboard ada tulisannya. Kalau di sini dulu di depan Cayoman itu ada langnya bisa tapi sudah roboh. Nah kalau di belah barat sana ada Tanju sebelah kiri itu ada kamar rekor besar. Itu biasa dipakai untuk nah itu namanya apa? Namanya apa? Video
Videotron. Itu kalau di kota-kota, kalau di kota Semarang itu ada. Jadi iklannya itu tidak gambar mati, tapi video. Biar kalau gambar buat dimensi itu kan bosan. Jadi itu iya di kota-kota karena itu mahal. Jadi sekali masang reklame itu produk itu dipasang di Videotron itu puluhan juta. Yang reklame depan bundaran Kemabang 1 bulan itu 15 juta. Yang gede itu di Citrun, tahu Citrun? Nah Citrun itu ada apa namanya billboard gede banget. Itu masang sekali pasang, misalnya gambar produk kalian kalau punya produk sewa 1 bulan itu 15 juta. Kok tahu? Karena aku matanya. Karena kita mau ke BBB itu pernah cari lokasi di sana harganya mahal 15 juta 1 bulan. Itu kalau buat jajan saya apa itu? Ya, jadi kalian pernah lihat iklan di TV, di internet, di YouTube sekarang banyak sekali yang punya gambar dan ada Videotron tadi. Nah ini ada kalian ini di mana ini? Nah ini apa ini? Isinya apa ini? Yang ini apa itu? Yang ini. Ampere Cinto. Nasi Padang. Apa? Nasi Padang. Nah ini Pak, kok ada pucuk, ada Ampere Cinto? Nah ini billboardnya miliknya siapa ini? Ampera Cinto. Dan ada pucuk itu yang mensponsori. Jadi biasanya itu ada apa namanya pelan besar itu. Nah, yang itu ada juga dari Ampera Cinto yang punya, kemudian yang pucuk itu yang mensponsori. Fungsinya apa kira-kira? Mempromosikan apa? Oke, luar biasa. Menginformasikan kalau di sini di dekat pelangnya itu ada nasi. Ini ada tahu di mana ini? Ada tahu di mana lokasinya? Di Pasar Karangjati. Nah, makanya kalau kalian jalan itu harus sering-sering mengamati jalan yang dilewati. Jangan setiap hari dilewati itu pasar Karangjati. Masih ada dekat pos. Nggak tahu? Ya Allah, makanya kalau kalian lewat dimanapun tempatnya, jalan maupun sepeda motor, maupun sering sebagainya, yang kalian lewati itu kalau bisa diamati. Ini apa isinya kira-kira? Kita. Apa? Memberitahukan. Ya, memberitahukan? Ya, menawarkan. Ya ini kita. Ya kalian belum familiar perempuan soalnya. Tapi ini yang penting. Ini kalian ngerti. Oh itu di Pasar Karangjati ternyata yang saya lewati itu ada iklan seperti ini. Ya itu. Nah ini di mana ini? Di mana? Ya ini di mana nih? Nah ini depan. Nas Koko. Kalau yang tengah di sini. Oh di sini. Di sini. Yang pinggir ini di pas bundaran ini. Ya. Sama yang foto. Ini sengaja karena keliling. Apa? Ngerti itu bendera ini. Nah ini yang keputusan ini, isinya apa ini? Nah ini apa? Romo. Karena pelangnya di depan Nas Moko. Nas Moko itu merek mobil apa namanya? Toyota. Kalau yang tengah ini ada tahu di mana ini? Di sini yang Kemabang betul. Depannya pabrik apa namanya? Apa?
pabrik apa sih ini? Pokoknya pabrik. Oh, pabrik yang Morris, nah, sebelum Morris. Kalau ini pas beran. Tiga-tiganya ini kira-kira fungsinya apa? Promosi itu apa? Ada lagi. Nah, kalau ini elektroservis. Ini menawarkan apa ini kira-kira? Informasikan apa? elektronik. Elektronik. Kurang tepat apa menunjukkan apa ini? Nah, saya melayani servis laptop, elektronik dan sebagainya. Nah, ini apa ini? Laundry. Penawaran jasa laundry. Betul sekali, menawarkan jasa laundry. Ini namanya apa? Mae. Ada juga ya. Nah, sekarang bandingkan dengan iklan berikut. Nah, yang ini. Hati-hati daerah rawan kecelakaan. Ya kan fungsinya sama. Bedanya sama yang tadi apa? Namanya kan ini mengingatkan. Daerah rawan kecelakaan. Ini juara. Nah, betul sekali. Ini kurang kelihatan ya. Itu senam bersama pekerja dan sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di tempat kerja. Ini di depan permata ini. Nah, ini ingat cuma berdarah. Berdarah sama yang pertama tadi. Nah, kalau ini ya edukasi boleh. Biasanya kalau iklan edukasi itu ada yang menerbitkan atau ada yang membuat. Biasanya itu ada. Ini yang membuat kira-kira siapa ini? Ini ada tulisannya. Pusat. Pusat promosi. Nah, kira-kira departemen apa ini? Departemen apa ini kira-kira yang membuat ini? Kesehatan itu aja. Karena di sini pusat promosi kesehatan. Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Relatif. Nah ini buang sampah pada tempatnya. Oh, temuannya pada tempatnya. Ya pada tempatnya. Kalau ini yang membuat kira-kira siapa? Bisa sekolahan, bisa macam-macam olahraga, bisa perorangan, bisa lingkungan juga bisa. Tempatnya Pak Kun itu di kampung sana itu kan banyak hutan-hutannya. Kalau ada hutan itu kalau zaman dulu sebelum ada tulisannya dulu itu sadis-sadis, buang sampah akan dilempari batu. Pokoknya tulisannya sadis-sadis. Yang membuang sampah di sini hanya monyet gitu. Ini memang begitu. Jadi bos, ya sekarang sudah nggak lagi. Dulu itu sebelum ada dipasang tulisan, buang sampah pada tempatnya ada macam-macam. Bungkusan sampah itu di pinggir jalan. Kadang di tengah jalan aja. Yang repot mana itu kadang itu bungkusannya isinya apa? Pampers. Benar itu. Dia itu contoh itu. Makanya di rumah kan masih ada. Ya kan, maksudnya ketika kalian pulang di tengah jalan, masih ada orang buang sampah di tengah jalan, di pinggir jalan masih ada? Ada. Tapi udah jarang. Nah itu berarti itu butuh tulisan seperti ini. Yang belum sampah kayak. Nah itu berarti masyarakat kita tuh perlu edukasi tentang membuang sampah. Oh sampah sampai dibuang di sembarangan tempat. Tapi kalau belajar mereka sendiri ya. Betul. Punya kita ya Pak. Betul. Berani berani ngambil isinya, harus berani membuang bungkusnya, sampahnya. Jadi tahu saja. Betul ya? Tadi, nah, ayo sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, ini ada maksudnya ini. Kenapa aku tampilkan ini? Karena sekarang itu banyak anak-anak yang menyepelekan sarapan pagi. Kok kamu mau tanya? Ya belum sarapan dari ini anak-anak.
masih ada yo. Belum sarapan? Belum. Tadi baru sarapan, Pak. Ya tapi sudah maksudnya. Iya. Ya. Berarti kalian tuh berangkat di rumah, karena sudah. Berarti itu sarapan. Berarti ini iklan ini buat kalian. Buat kalian itu bukan buat dibaca saja tapi dilaksanakan. Sebelum jam 9 diusahakan harus sudah sarapan, tidur sarapan ini penting ya. Makan dan minum. Gimana? Ya tapi makanan sudah siapkan. Dan makan biasanya tuh kan gini. Kalau hari Senin, Selasa, Rabu kan kamu udah tiket. Nah itu biasanya kamu udah makan sebelum kaki yang dimulai setengah 8 kamu udah makan. Tapi kalau pas hari Kamis ya cepat. Kalau pas piket, Pak usahakan sarapan di rumah. Mau nggak harus sarapan di rumah tadi, alhamdulillah sudah. Akhirnya berarti kalian harus bisa ngatur di rumah caranya gimana? Bisa. Masak sendiri. Kalian di SMP, hah? Kalau masak sendiri, Yuk, kamu tuh masak sendiri, gak apa-apa. Ya apa, masak sendiri, ya. Udah besar, masak sendiri. Jadi orang tua dan pekerjaan orang tua sudah diselesaikan. Kalian mau bulan sarapan, akhirnya menjaga diri, masaknya jikong, semuanya udah bisa loh. Masaknya jikong, masaknya jikong udah bisa semuanya. Awalnya tinggal beli makanan bisa, cemot telur bisa, tempe digoreng bisa, penting makan. Terus ini ada tulisan apa di bawah ini? Nah, aman itu wadahnya sehat, bergizi, nilainya ada gizinya. nilainya 100. Di sini. Pas. Boleh. Ini kira-kira ini mau berapa ini? Nah, Kementerian Kesehatan. Apa isinya ini? Bijak memilih GGR 415 apa ini? Nah, masuk 415 ini rumus. 4 itu gula artinya 4. Terus garam 1 sendok, SDM 1 sendok makan, SDT sendok teh. Garam 1 sendok makan loh, pasti. Lemak 5. Nah, ketika ini rumus. Ini rumus GGR 415. Ini untuk kesehatan kita. Sehari 24 jam minimal yang kita makan konsumsi itu gula berapa? Garam, lemak, nah, itu ya. Nanti. Nah, ini gimana ini? Oke. Sekarang yang gambar pertama tadi sama gambar yang kedua ada perbedaannya? Perbedaannya apa? Nah, kalau yang gambar kelompok yang kedua mengedukasi, memperingati. Nah, oke, sekarang kalian bisa buka halaman ini. Nah, ini 41. Ya, 41. Ini namanya apa? Endang. Di situ ada gambar. Itu dibaca dulu. Mengenal iklan dibaca. Silakan dibaca. Ada 5 menit. Dibaca. Bisa betul? Kemudian di baliknya sini. Oh ini. Ada hal yang menarik
Saya tampilkan yang ini. Ini kelihatan ya? Kelihatan ini yang di sini? Kelihatan ya? Kira-kira di sini ada hal-hal yang menarik nggak? Mesin cuci. Mesin cuci. Apalagi? Desain. Apa? Gratis. Kenapa itu menarik? Kalau ada kata gratis itu mesti orang tertarik. Apalagi? Menerima lembia akun. Wah, menerima lembia apapun. Jadi informasi yang ada di apa namanya di iklan ini ternyata penting ya. Bentar. Kalau yang ini ada yang menarik? Apa? Kenapa main? Pemilihan namanya. Pemilihan namanya gratis. Main itu artinya apa? Ibu luar biasa ini yang buat istimewaan. Kemudian apa lagi menarik? Garansi. Gratis? Garansi. Oh garansi 100% aman. Apanya yang aman? Barangnya. Apalagi? 1 hari pasti nyampe. Ini kata-kata pasti nyampe ini yang bikin orang itu penasaran dan tertarik. 10 free 1 paket pengirim. Jadi kalau 10 kali mengirim lewat jasa itu dapat 1 kali gratis. 1 kali gratis. Ini apa namanya kata-kata seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu bikin orang tertarik. Di samping gambarnya juga menarik. Kalau isinya tentang pengiriman paket ya gambarnya orang naik motor. Enggak nyambung. Masa pengiriman dari kota gambarnya rendang, enak, besar, nggak nyambung. Nah kalau jual dua-duanya gimana coba? Ya, sekarang diamati 2 gambar ini, gambar yang kemudian nanti ya sabar. Ya, sabar. Kita selesaikan dulu ya. Ini coba dibuka halaman 47 ada tabel. Gambarnya lihat ini pang 5, kedai cukur pang 5. Diamati di situ ada sebelah kanan itu ada tabel dan nanti dikerjakan secara kelompok. Sekarang akan kita ini membentuk 4 kelompok. 5. Yes. 4 kelompok, Pak minta dari sekarang silakan bisa berkumpul 4 kelompok, bisa mejanya kita tambah. Ya, betul. Ayo, 4. Ini 16 lagi. Nah, 16 tapi pas 4. Silakan. Sampai waktu 2 menit. Ayo, buat kelompok. Dapat mulai. Ayo. Kita pakai sebelah. Ayo, 4 kelompok. Ayo, 4 kelompok. Ini loh Mas, kamu bilang Mas. Ayo bergerak kelompok dari sini. Kita sana ke sana. Silakan bisa didiskusikan. Yang sana 1, 2, 3, 4 ya. Silakan didiskusikan yang ada di buku. Kemudian diisi hal yang menarik itu apa? Ya. Ya. Ini ya.
Nama produknya ada dari yang ini iklan yang ada di buku. Yang halaman 4 yang dikerjakan itu tolong di halaman 7 itu ada gambar yang ada di sini, itu gambar yang menarik apa saja. Ini ada gambar, ini gambar yang menarik Pak. Ya, ini yang menarik perkara apa saja. Ini nanti terus nanti kita kasih enggak. Oh, yang ini juga boleh sini aja ya, biar kelihatan besar. Yang ini aja sini besar, biar nanti ada tambahannya. Ini aja, biar sama nanti, biar nanti ini
kesimpulan selesai. Jadi ambil aja pakai saja. Bisa Nadia, namanya Nadia bisa mempresentasikan maju semuanya, dijelaskan ini yang menarik apa saja, pakai di bawah bukunya. Nah, kalau kelompok kalian yang menarik apa saja? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi yang menarik dari iklan lain menurut kelompok kami itu ada adalah gambarnya pemilihan nama jasanya. Pemilihan nama jasanya itu namanya itu lucu banget, jadi sangat menarik perhatian ya. Nah, habis itu beberapa keterangan yang dari kena ada kayak garansi 100% aman, terus ada 10 free, ada juga yang kualitas pertama itu membuat kita ingin mencoba ngetes apakah benar atau sampai itu. Terus dari pemilihan warna-warnanya juga bagus, nggak terlalu nyambung gitu, nggak apa ya, Indonesia ya, rapi banget gitu ya. Oke. Ya kalau ini gambar ini juga gambar yang lain. Oke, ya, Bapak kedua, silakan. Kalau tak kasih gambar ini kira-kira bisa? Bisa. Kata yang menarik yang mana? Terus? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Nah, kita duduk. Ya. Cukup. Ini bisa? Yang gambar yang mana? Oke. Ini. Oh, ini aja. Ya, penting. Nah, ini. Nomor berapa ini? Yang kita sebelah. Ya, silakan. Nanti terus oh iya betul, tema sama tulisannya gambarnya nyambung ya. Terus oh iya ada apa? Oh itu tidak boleh
milik orang banyak. Terus teksnya itu singkat tapi kontennya Singkat sama. iya. Pesannya apa di sini? Karena kita sarapan sebelum jam 9. Gitu. Ada lagi? Oke. Kamu tahu bahasa juga. Silakan duduk. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa gambar yang dari kelompok 1 ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Dari kelompok 1 tadi iklan-iklan yang disampaikan itu terkait dengan iklan yang bagaimana sifatnya? Komersil. Komersil itu apa? Bisnis. Ya bisnis atau menawarkan jasa atau barang. Kalau yang kelompok 2 dan 3 tadi tentang layanan masa. Jadi kesimpulannya ini pengertian iklan tadi sudah dibaca di situ. Iklan itu merupakan jenis teks yang mekomunikasikan suatu pesan, gagasan atau pikiran kepada orang lain dan cenderung bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Mengajak. Nah, jenis iklan ada iklan komersial tadi yang pertama dan ada non komersial. Non komersial itu nama lainnya iklan layanan masyarakat. Itu bedanya apa? Bedanya kalau komersial itu bayar. Jadi kalau dipajang di jalan raya itu ada pajaknya. Itu kalau komersial menawarkan. Tapi kalau yang layanan masyarakat itu tidak dipungut biaya. Karena apa? Karena itu informasi itu masyarakat, jadi gratis. Ya. Oke, itu kesimpulannya. Dan persamaannya sama-sama memberikan informasi kepada khalayak ramai atau orang banyak. Begitu. Cukup? Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, maaf ya. Jadi yang kesimpulannya yang kita pelajari dari itu tentang iklan, macam-macam pengertian iklan. Tadi sudah menginformasikan. Kemudian jenis-jenis iklan, macam-macam iklan itu ada iklan komersial, ada iklan non komersial. Cirinya gampang. Kalau menawarkan barang, ada yang barangnya baik jasa maupun barang itu namanya komersial. Tapi kalau menghimbau ngasih tahu, mengajak, ya itu iklan komersial. Gitu ya. Paham? Saya cukup. Oke, cukup ya, terima kasih banyak. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Ingat, kalian ketika jalan dimanapun harus sering-sering mengamati sekitar. Siapa tahu ada informasi yang bisa kita ambil. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dari Pak apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak maaf sebagai gantinya Pak sediakan bonus buat kalian.